Halo semua, perkenalkan, saya Gabriel Raja Agung Prakanta Finanso. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara penanganan kelahiran anak babi dalam mata kuliah Kesehatan dan Manajemen Babi yang diampu oleh Profesor Dr. Hewan Inengah Kartabesung, MSI. Baik, di sini terlihat gambar seekor induk babi yang sedang menyusui anak-anaknya. Nah, babi sendiri merupakan salah satu hewan yang mudah terserang penyakit dan mikroorganisme, terlebih untuk babi yang baru lahir. Karena sejak lahir hingga berumur 10 hari, anak babi sangat sensitif dalam menghadapi lingkungan yang berat, sehingga angka kematiannya cukup tinggi, terutama jika pemeliharaannya kurang baik. Nah, di sini merupakan dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu tata laksana induk beranak dan tata laksana anak babi yang baru lahir. Apa aja sih yang perlu disiapkan sebelum induk babi melahirkan? Yang pertama itu persiapan kandang. Persiapan kandang itu sangat penting, mengingat bahwa anak babi sendiri mudah terjangkit penyakit dan mikroorganisme. Nah, di sini terlihat 3 gambar, yaitu babi yang sedang berbaring, lampu, dan sekam padi. Nah, apa aja sih yang awal-awal yang harus dilakukan, yaitu membersihkan kandang untuk menghindari mikroorganisme yang jahat dan menjaga kandang di luar dari kebisingan. Nah, kenapa kandang harus diletakkan jauh dari kebisingan? Karena kebisingan tersebut dapat mempengaruhi proses kelahiran induk babi itu sendiri. Selanjutnya ada lampu yang berfungsi untuk sebagai penghangat saat proses kelahiran, dan yang terakhir yaitu sekam padi untuk memberi kenyamanan kepada induk dalam berbaring dalam proses kelahiran itu sendiri. Selanjutnya persiapan induk melahirkan. Nah, apa aja sih yang perlu disiapkan? Di sini ada 2 gambar, yaitu pengawasan terhadap induk babi yang mau melahirkan dan obat-obatan. Fungsi dari pengawasan itu sendiri yaitu saat terjadi keadaan induk babi yang kondisinya kurang bagus, nah pengawas mampu menjaga dan melaksanakan tugasnya, yaitu segera menolong induk babi itu sendiri. Nah, kejadian apa aja sih yang biasa terjadi saat kelahiran seekor anak babi? Yaitu biasanya induk babi telat melahirkan atau keterlambatan dalam kelahiran dan kekurangan hormonal. Nah, di sini biasanya diinjek sesuatu obat yang fungsinya untuk mempercepat rangsangan dalam proses kelahiran induk babi itu sendiri. Selanjutnya yaitu tata laksana kelahiran anak babi. Nah, segera setelah anak babi dilahirkan, peternak atau pengawas mampu langsung membersihkan anak babi dari lapisan tipis yang membungkus anak babi itu sendiri, karena untuk mencegah dari kedinginan dan anak babi tersumbat pernafasannya oleh cairan tersebut. Nah, biasanya dilakukan dengan mengelap secara perlahan anak babi itu sendiri. Nah, apabila anak babi tersebut tidak bisa bernafas, dapat dilakukan rangsangan terhadap anak babi agar bisa bernafas dengan pegang kedua kaki belakang dengan kepala ke bawah dan ayunkan perlahan untuk mempercepat pelepasan cairan dari lubang hidung itu sendiri. Selanjutnya yaitu memotong tali pusar. Tali pusar adalah organ yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus selama kepemimpinan, tetapi menjadi suatu bagian yang tidak diperlukan dan merupakan daerah yang berbahaya untuk masuknya infeksi setelah anak babi lahir. Dengan demikian, pemotongan tali pusar sangat penting, yaitu dengan cara mengikat
kurang lebih 2 cm dari ujung pangkal dengan tali steril. Lalu setelah itu pastikan cairan pendarahan tidak menetes lagi. Fungsinya untuk memastikan tidak ada infeksi yang terjadi. Lalu gunting dengan bunyi yang steril. Setelah itu oleskan iodin di area yang digunting pada tali pusar agar mencegah infeksi. Selanjutnya yaitu memotong gigi. Anak babi yang baru lahir memiliki 4 pasang gigi atau 8 gigi tajam, yaitu 2 pasang pada tiap rahang disebut dengan gigi hitam atau gigi jarum atau gigi serigala. Meskipun gigi tersebut cukup penting pada anak babi, namun gigi tersebut harus dipotong. Kenapa? Karena lebih banyak menimbulkan kerugian daripada keuntungan bagi peternak. Nah, kenapa seperti itu? Karena gigi tajam dapat melukai ambing dari induknya. Nah, sehingga induknya enggan untuk menyusui. Terus apabila anak babi berkelahi, bisa melukai temannya atau anak babi yang lainnya. Selanjutnya, setelah memotong gigi, letakkan kembali anak babi bersama induknya agar anak babi dapat menyusu atau memperoleh air susu pertama atau disebut juga dengan kolostrum yang mengandung daya tahan tubuh yang tinggi. Selanjutnya yaitu ada pemotongan ekor. Nah, permasalahannya itu biasanya babi menggigit ekor sesamanya, jadi dia membuat masalah di peternakan. Nah, secara rutin peternak akan memotong ekor, tetapi biasanya dilakukan pada saat setelah kelahiran anak babi. Lalu ada injeksi zat besi. Nah, tidak dipungkiri terdapat suatu gejala atau penyakit anemia pada anak babi yang menyusu. Nah, disebabkan kekurangan zat besi di mana plasenta dan ambing tidak efisien membedakan mineral tersebut. Lalu penambahan zat besi ini untuk mengatasi kekurangan zat besi pada anak babi yang tidak bersentuhan dengan tanah yang baik. Nah, selanjutnya apabila anak babi kehilangan induknya, maka kita harus mempersiapkan induk atau menitipkan anak babi ke induk lainnya dan membuat makanan buatan. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhinya, yaitu induk yang mati setelah melahirkan, terus ambing yang terluka, terus tidak dapat mengusir jumlah anak yang terlalu banyak. Anak babi dari induk demikian hanya dapat dipelihara dengan berhasil apabila anak babi tersebut memperoleh sejumlah kolostrum yang cukup. Selanjutnya yaitu pembuatan tanda dan nomor. Nah, tiap ekor anak babi dalam seperindukan harus diberi tanda atau nomor dalam waktu 24 jam setelah lahir guna mengukur penampilan dari kelompok, kebijaksanaan dalam mengakhir, dan ketegasan dalam menyeleksi bibit pengganti. Para peternak kecil biasanya memberi tanda pada babi dengan membuat titik-titik pada kulit atau tanda-tanda tertentu pada bulu. Nah, pada slide terakhir yaitu melakukan kastrasi atau kebiri. Kastrasi adalah suatu pengambilan bagian kelamin utama dari pejantan dan yang terbaik dilakukan pada waktu anak babi berumur 2 minggu. Pada umur ini anak babi dengan mudah ditangani karena shock atau gangguan pertumbuhan sangat minim dan kesempatan luka terkena infeksi sangat kurang karena tempat atau kandang menyusu lebih bersih daripada kandang ternak babi sapihan. Kastrasi anak babi dilakukan terutama untuk menjaga individu
yang tidak diinginkan dari gambaran dirinya sendiri. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang penanganan kelahiran anak babi. Apabila ada kesalahan, kurang-kurang kata, baik dalam materi, sikap, dan tutur kata,